Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pembelajar, kali ini saya akan membahas bagaimana sih peran BMT di pandemi COVID-19 seperti saat ini gitu ya. Dan kita memang ini adalah sebuah istilahnya keprihatinan secara menyeluruh. Saya pribadi selaku ketua dari BMT Muda atau Koperasi Mandiri Upah Persada, istilahnya turut prihatin dengan kondisi ekonomi saat ini, apalagi dari data pusat statistik itu jauh turun gitu ya perekonomian kita. Kemudian ya kalau saya ngomongin soal kondisi saat ini kayak merinding banget gitu, karena memang kondisi masyarakat kita itu terpuruk untuk saat ini. Nah, lalu bagaimana peran BMT dalam hal ini, khususnya adalah BMT Muda, karena memang anggota kami itu kan mayoritas karena anggota kami itu kan mayoritas usaha mikro kecil ya. Mikro itu ya dikelola oleh dia sendiri gitu misalnya. Kemudian kalau kecil dia udah agak gedean sedikit gitu. Dan bagaimana dengan COVID-19 seperti ini? Jadi tidak semua sektor sih sebenarnya terdampak, tetapi mostly terdampak ya. Apalagi buat anggota kami yang ada di travel agent itu luar biasa, kasihan, bayangin untuk travel lokal aja nggak bisa gitu kan. Nah sementara itu adalah sumber utama revenue-nya dia, pasti anjlok gitu. Tetapi ada beberapa sektor yang masih bertahan, seperti sektor perdagangan yang terutama jualan sembako ya, karena COVID-19 apapun kondisinya orang masih tetap perlu bahan makanan pokok ya kan. Nah justru dengan inovasi yang ada, misalnya dengan free ongkir atau selain jualan secara offline, mereka juga menjual secara online, kemudian itu ternyata juga justru bisa meningkatkan omset mereka. Ini bukan berarti memanfaatkan pandemi, enggak ya, tapi memang sektor ini sektor yang paling diburu sekarang untuk yang kebutuhan pokok. Selanjutnya dari anggota kami itu juga yang lagi mendapatkan istilahnya itu momen gitu ya dalam bisnisnya ketika COVID-19 ini adalah usaha-usaha frozen food. Jadi untuk anggota kami akhirnya mulai belajar memperbaiki kualitas produknya, dan alhamdulillah di COVID-19 ini omsetnya melonjak tajam gitu ya, karena memang orang kan ketika work from home itu kan mereka juga susah beli yang fresh gitu kan, akhirnya ya pakai frozen food kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah hasil ikan ya. Hasil ikan, kemudian tambak, itu memang kalau untuk yang skala-skala kecil, itu mereka mungkin terdampak juga, apalagi mereka menjual langsung begitu tanpa mengolah terlebih dahulu, karena kan resto-resto itu banyak yang tutup ya. Tetapi buat para tambak atau yang di sektor perairan tetapi skalanya besar, mereka tuh ekspornya malah melonjak gitu ya. Kenapa? Karena di luar sana itu demand terhadap frozen food itu juga tinggi, dan di mana bahan dasarnya itu adalah ikan kayak gitu kan, udang, kepiting, ya itu sangat demand-nya sekarang sangat meningkat sekali gitu. Sektor satu lagi yaitu pertanian, yang mungkin pengaruh terhadap sektor pertanian ini lebih bukan pada COVID-nya ya, tetapi karena perubahan cuaca gitu ya. Tapi kalau COVID-19 ini memang kalau untuk sektor pertanian mereka saya rasa berpengaruh tapi tidak terlalu banyak. Nah, tetapi sektor-sektor di luar itu kan banyak sekali di anggota kami ya. Jadi ada yang di anggota kami itu ada yang pengrajin, kemudian ada yang pegawai, sopir taksi online maupun offline, tukang beca, kemudian tukang jajanan keliling gitu ya, kemudian jualan baju, jualan kerudung. Nah, sektor-sektor itu yang sangat rentan sekali. Nah, lalu bagaimana sikap kami terhadap para anggota yang usahanya terdampak dengan COVID-19 ini? Karena saya sudah menjelaskan di vlog sebelumnya mengenai restrukturisasi pembiayaan yang kami terima dari Bank Syariah Mandiri, itu sangat membantu kami, sehingga di anggota juga kami akan melakukan relaksasi pembiayaan. Jadi buat mereka yang usahanya terdampak, tentunya melalui kita survei terlebih dahulu ya,
itu kita berikan kelonggaran, misalnya hanya membayar marginnya aja kayak gitu, atau ya kita kasih kelonggaran nanti dengan tenor yang tidak bertambah ya. Kalau di kita itu penyelesaian pembiayaan bermasalahnya itu kan ada bermacam-macam ya. Yang pertama ada misalnya kita dengan rescheduling ya. Rescheduling ini katakanlah oke deh, misalnya di pembiayaan pertamanya dia 10 bulan, katakanlah 10 bulan ini kemudian dia nggak bisa mengangsur, maka sisa pokoknya di akhir itu kita perpanjang lagi periodenya kayak gitu, itu namanya rescheduling. Nah, BMT kami ini memang izinnya adalah serba usaha, tetapi dominasi usahanya itu ada di simpan pinjam dan pembiayaan syariah ya. Jadi memang apa yang saya sampaikan ini lebih identik dengan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariahnya. Ya, yang pertama kita melakukan restrukturisasi juga kepada usaha-usaha yang terdampak COVID. Nah, yang menarik di sini di BMT Muda adalah bagi usaha-usaha yang pada periode kayak gini justru mendapatkan istilahnya apa ya, jalan yang sangat lancar di usahanya. Masya Allah, ternyata teman-teman ini sadar untuk membayar zakat, infak, dan sedekahnya. Sehingga Alhamdulillah hingga pertengahan Ramadan 2020 ini BMT Muda sudah menyalurkan lumayan banyak untuk zakat, infak, dan sedekah kepada teman-teman yang membutuhkan. Kami utamakan dari anggota terlebih dahulu, baru selanjutnya adalah area sekitar sini, gitu. Ini yang saya rasakan ya, jiwa gotong royongnya tuh kerasa banget gitu. Kalau kita melihat apakah keuangan BMT Muda terpengaruh gitu ya dengan COVID-19, jujur kalau kita perhitungkan sampai akhir April kemarin, itu kita terdampak tapi nggak terlalu signifikan loh gitu. Jadi anggota masih lancar aja usahanya, dan yang pegawai juga masih belum ada perampingan segala macam. Tapi begitu masuk di Mei ya, Masya Allah, itu terasa sekali, sehingga mungkin kita juga memprediksi kita harus hati-hati, mungkin stop lending terlebih dahulu, mungkin kita stop financing terlebih dahulu, menyelesaikan aja pembiayaan-pembiayaan yang ada. Karena kita juga harus hati-hati, karena dana yang kita kelola kan dana amanah gitu ya, dari amanah anggota. Kalau kita nggak bisa amanah, nanti gimana? Anggota bingung, akan terjadi BMT panik gitu ya, BMT run gitu, yang nari dana aja, nauzubillah min dalik. Sehingga kita tetap mempertahankan aspek kehati-hatian dengan stop financing terlebih dahulu. Begitu juga kita memberikan info kepada pemilik dana, anggota-anggota yang memberikan dananya di BMT Muda, kita berikan pengetahuan bahwa kondisi kita seperti ini, cash ratio kita seperti ini, sehingga insya Allah selama katakanlah 6 bulan ke depan kita masih aman gitu. Tetapi konsekuensinya adalah dengan mungkin revenue kita yang terus menurun gitu ya. Ingat revenue ya, karena memang ya itu tadi, karena anggota kita juga terdampak, maka otomatis kita juga terdampak juga gitu. Nah, kemarin malam itu ada diskusi ya, kita apakah akan terus seperti ini gitu ya, kan nggak mungkin kita dengan PSBB ini, anggaran pemerintah kita juga kuat berapa menanggung segitu banyak masyarakat Indonesia gitu kan. Apakah kita akan terus-terusan mengisolasi diri atau mengkarantina diri, itu menjadi sebuah hal yang debatable ya, dan ya bisa dikatakan bahkan sampai ada yang pendapat ya udah deh kita herd immunity aja gitu, biarin kita hadapi, paling nanti sakit kayak gini-gini selama kita imunitas kita kuat ya. Tapi buat yang rentan jangan karena kasus meninggal akibat COVID-19 ini mostly mereka yang sudah punya histori penyakit rentan sebelumnya. Jadi buat yang rentan hati-hati, tetap aja stay at home ya. Nah, bagi yang imunitasnya merasa kuat dan secara medis tidak ada riwayat penyakit atau apa, mungkin ya kita bekerja tapi seoptimal mungkin di rumah gitu ya, seoptimal mungkin di rumah. Sehingga mungkin ini ada contoh teman saya yang ada sebelumnya di travel agent, dan dia owner travel agent, kemudian banting setir sementara ya, karena memang travel agent kan sangat terdampak sekali, jadi nggak memungkinkan untuk melakukan sebuah transaksi. Memungkinkan tapi mungkin resiko nggak balik duit itu besar gitu ya, sehingga dia akhirnya di usaha beras kayak gitu ya, di rumahnya itu memiliki usaha beras gitu. Nah,
BMT itu gimana sih perannya kepada masyarakat secara keseluruhan? Ya tadi kalau dilihat dari zakat infak sodakoh yang bisa dihimpun atau penghimpunan dari atau hasil dari pengelolaan wakaf produktif itu bisa kita gunakan untuk memberikan stimulan jangka pendek kepada masyarakat kita ya, paling tidak untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Tetapi untuk jangka panjang gimana? Jelas kita nggak bisa terus-terusan kayak gitu. Gimana pun sebuah BMT itu adalah entitas bisnis juga yang harus mempertimbangkan kondisi keuangannya. Jangan sampai karena mungkin kita terlalu teledor atau mungkin karena kita terlalu kasihan atau apa sehingga aspek kehati-hatian tidak kita hiraukan, malah secara keuangan kita default. Nah, itu jangan sampai juga. Nah, sehingga sebenarnya dari BMT kayak gini itu karena memang mereka itu sasarannya kan usaha mikro kecil ya kan. Itu misalnya mungkin pihak-pihak di luar sana yang ingin menyalurkan bantuannya, baik itu pemerintah maupun non pemerintah, itu bisa loh menggandeng BMT gitu ya, karena mereka memiliki member yang mostly mereka juga usaha mikro kecil gitu. Tetapi nggak semuanya langsung brek ke BMT gitu ya, jadi harus dibagi-bagi begitu. Peran selanjutnya dari BMT itu adalah memberikan edukasi kepada anggotanya, bahwa edukasi ini sangat penting. Yang pertama, jangan panik. Ya, kita juga udah bagi-bagi masker gitu kepada jamaah, kepada para anggota yang masih menunaikan ibadah ya, memilih masih berjamaah tetapi tetap melakukan protokoler untuk penanganan COVID-19. Nah, itu kita berikan edukasi ya, jangan sampai stres, karena stres itu memang pemicu penyakit ya. Jadi makanya work from home itu kalau kita harus tahu diri ya, kita hobinya apa. Kalau saya kan hobinya ngevlog kayak gini, jadi kalau misalnya saya stres, udah nyiapin materi kuliah, udah bosen, udah suntuk, saya ngevlog dan ngomong sendiri di kamera kayak gini. Nah, kita juga memberikan edukasi kepada anggota kita gitu ya, bahwa oke, jangan panik, tetapi juga harus realistis gitu. Bukan berarti ketika disuruh di rumah diam di rumah aja terus melalaikan kewajibannya kepada anggota keluarga, nggak juga ya, tetap berusaha. Nah, ini Masya Allah, karena saya itu juga, karena anggota kita itu kan banyak anggota mikro ya, jadi terenyuh gitu ya, maksudnya usahanya sepi tapi harus tetap berjuang untuk keluarganya gitu. Andai kata gitu banyak dana yang ada, mungkin bisalah kita bantu mereka gitu. Tapi kan karena ini semua kondisinya sama-sama sulit, pegawai pun juga banyak yang di PHK, kemudian PNS pun atau ASN ya itu juga ya mungkin akan mengalami penurunan insentif atau apa. Nah, ini kita tumbuhkan buat teman-teman yang masih memiliki kelonggaran dana, ayo kita bergotong royong. Dan saya melihat banyak sekali masyarakat Indonesia yang diberikan kelonggaran rezeki itu ternyata terbuka hatinya dengan memberikan bantuan kepada masyarakat di sekelilingnya. Salah satunya juga adalah di momen COVID-19 ini menjadi sebuah evaluasi diri, bahwa selama ini saya itu terlalu menonjolkan keinginan daripada kebutuhan ya. Jadi kalau keinginan itu kan mungkin hari ini pengen jilbab ini, besok pengen itu, besok pengen punya ini, pengen punya itu, padahal itu unnecessary gitu. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini akhirnya ketika kita mau membeli sesuatu tuh mikir, aduh tetangga kita itu udah makan apa belum ya, sampai kayak gitu. Jadi akhirnya kita senyap-senyap aja kalau mau beli sesuatu yang mungkin kita perlu tapi mungkin itu menjadi secondary needs ya gitu ya. Kita senyap-senyap karena kita juga harus tahu diri lah kayak gitu. Proses edukasi itu ya, apakah bisa banyak sekali BMT yang melakukan webinar kayak gitu ya, karena itu yang bisa mereka lakukan sekarang. Nah, kalau BMT muda rata-rata kebanyakan anggotanya adalah mikro ya, mikro kecilnya sedikit, mikronya yang banyak. Jadi untuk melakukan webinar kemungkinan sedikit, sangat sulit dilakukan, sehingga akhirnya apa ya, kita memberikan bantuan itu lebih tepat yang bisa kita lakukan sekarang. Jadi mungkin itu peran BMT, terutama BMT muda di COVID-19 ini. Jadi yang pertama adalah melakukan restrukturisasi terhadap pembiayaan anggota, kemudian yang kedua adalah memberikan edukasi kepada anggota tentang bagaimana penanganan COVID dan bagaimana menyikapi kehidupan gitu ya. Kita sendiri juga masih natahati gitu ya. Ini natahati orang lain, tapi ya itu fungsi kita, dakwah kita di situ. Jadi kemudian memberikan stimulan ya, stimulan untuk apa ya, untuk
kebutuhan pemenuhan kebutuhan pokok gitu, dan menampung memperbesar peran Baitul Malnya ya. Jadi mungkin seperti itu dulu vlog dari saya mengenai peran BMT di pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.